Seperti apa solusinya agar Indonesia juga tidak seperti beberapa negara lain yang terjerembab dalam krisis pangan, di mana saat ini berdasarkan pantauan dari tim kami juga kebutuhan pokok sudah mulai naik di beberapa daerah di Indonesia. Kita langsung berbincang dengan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Bapak Sarwo Edi. Pak Sarwo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, sehat. Semoga Pak Sarwo juga sehat ya, Pak ya. Ini kan masih, alhamdulillah, masih memonitor terus ya, Pak, soal harga pangan nih, Pak. Kita ngomongin yang sehari-hari dibicarakan ini mulai dari kantor, dari pasar, dari mana kita selalu membahas soal pangan ini, khususnya kebutuhan pokok. Nah, ini berdasarkan pantauan dari tim kami ini kembali naik, Pak, di beberapa daerah. Apa penyebabnya, Pak Sarwo? Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi sebetulnya berdasarkan neraca itu secara angka masih cukup. Hanya memang di beberapa wilayah ini ada kenaikan untuk beberapa komoditas. Hal ini tentunya disebabkan stok dalam negeri itu berkurang gitu ya. Berkurang ini dalam arti bukan berarti habis, tapi memang suplainya itu berkurang karena seperti misalnya bawang putih itu kan impor, kemudian bawang merah. Kalau bawang merah ini biasanya setiap 2 bulan panen, mungkin masa panennya agak terhambat, sehingga produksi dalam negeri itu berkurang kira-kira begitu, sehingga harga di beberapa daerah itu meningkat gitu ya harganya. Oke. Nah, faktor utama yang menyebutkan tadi Pak suplainya terganggu begitu. Apakah ini terpengaruh dari misalnya ada faktor cuaca kah, atau misalnya jalur distribusinya ada hambatan atau gimana, Pak? Ya, jadi rendahnya produksi dalam negeri itu bisa disebabkan karena cuaca. Mungkin di beberapa lokasi itu hujannya kurang, sehingga pertanamannya pun kurang. Kemudian juga disebabkan karena panennya juga berkurang gitu ya. Juga mungkin disebabkan karena distribusinya yang agak tersendat gitu, sehingga suplai 9 bahan pokok penting ke beberapa wilayah itu bisa tersendat begitu, Pak Iqbal. Oke, Pak, ini kan kita berbicara jelang Hari Raya Idul Adha ya, Pak ya, meskipun masih banyak waktu begitu untuk mempersiapkan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Nah, biasanya harga kebutuhan pokok ini kan naik, Pak, di pasar, terdampak langsung ke masyarakat. Nah, bagaimana pemerintah membantu daya beli masyarakat akibat harga kebutuhan yang naik ini, Pak? Jadi intervensi pemerintah, khususnya di Badan Pangan Nasional, untuk mengantisipasi ini, kita membantu ongkos angkutnya, Pak Iqbal. Contoh misalnya untuk sapi kita mendatangkan dari Jawa Tengah, kemudian sebelum PMK banyak dari Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Jakarta, Bandung Raya, dan Banten. Itu kita membantu ongkos angkut, memfasilitasi ongkos angkut, sehingga dapat menekan harga di pasaran gitu, Pak Iqbal. Kita menyiapkan anggaran di Badan Pangan Nasionalnya khusus untuk memfasilitasi ongkos angkut komoditas-komoditas strategis dari daerah surplus ke daerah minus begitu. Oke, jadi salah satu kebijakan yang difasilitasi oleh pemerintah ini dalam hal angkut, karena kalau biaya logistik sendiri bisa tinggi sekali ya, Pak, kalau misalnya ditanggung sendiri 100% begitu bagi para pengusaha. Nah, Pak Sarwo, kita berbicara soal hubungan ekonomi dengan negara lain. Pasti kita tidak bisa lepas ya dari perang yang terjadi di Ukraina. Kemudian beberapa negara dampaknya ini harus menyetop ekspor mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu deh. Prioritas kita di dalam negeri dulu diamankan, baru kita nanti bisa ekspor ke luar negeri. Nah, kalau Indonesia gimana, Pak? Contoh negara terdekat saja, di Malaysia sudah menyetop ekspor ayam. Jadi Singapura yang sebagian besar kebutuhan ayamnya dari Malaysia, sekarang yang
susah begitu Pak. Bagaimana Indonesia menjaga ketahanan pangan di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang? Jadi yang pertama untuk menjaga ketersediaan pangan di Indonesia itu, menurut saya yang pertama bagaimana lahan-lahan yang ada di Indonesia ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan melakukan pertanaman apa saja kaitan dengan kebutuhan pokok penting ya. Kemudian yang kedua, memang sesuai saran Pak Jokowi tadi saya dengar juga di Rakernas BPKP menyampaikan bahwa kita harus menahan ekspor pangan gitu ya untuk mengantisipasi terjadi kekurangan pangan di Indonesia. Begitu Pak Iqbal. Oke. Jadi kita juga sudah mulai melakukan ya untuk sementara menyetop ekspor beberapa komoditas dulu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri gitu Pak Sarwo. Betul Pak. Nah tadi menarik tuh Pak Sarwo bilang soal memanfaatkan lahan dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di sisi lain kita tahu Pak, terutama di daerah perkotaan ya, di mana justru kebutuhan pangan itu yang paling tinggi jumlahnya, suplainya yang paling banyak dibutuhkan begitu. Sudah beralih lahan misalnya menjadi permukiman atau menjadi klaster-klaster. Nah dari sudut pandang Pak Sarwo, untuk di satu sisi pembangunan harus tetap berjalan, tapi di sisi lain kebutuhan pangan harus tetap tercukupi gitu Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ini tupoksinya merupakan tupoksi di Kementerian Teknis, jadi Kementerian Pertanian. Saran saya adalah kita harus dapat mengoptimalkan lahan-lahan idle ya. Kita mempunyai lebih kurang 10 juta hektar lahan kering, kemudian kita juga mempunyai lebih kurang 12 juta hektar lahan-lahan pekarangan, yang dulu kita mempunyai program di Badan Ketahanan Pangan waktu itu, kita mempunyai program P2L, bagaimana kita dapat memanfaatkan pekarangan itu untuk pertanaman-pertanaman yang akan ditanam oleh ibu-ibu PKK. Nah, dulu sangat menarik ini, ibu-ibu PKK itu daripada ngobrol gitu ya, itu lebih bertanam gitu, sehingga menghasilkan. Dan ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka penganekaragaman pangan dan mencegah stunting begitu. Kemudian yang kedua kita juga mempunyai lahan rawa, itu lebih kurang 32 juta hektar. Dan berdasarkan hasil penelitian dari para ahli tanah, terdapat lebih kurang 19 juta hektar yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif. Lahan rawa kalau kita upayakan atau optimalkan ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa kaitan dengan ketersediaan pangan gitu Pak Iqbal. Oke, artinya semua sebenarnya bisa berkontribusi ya dan bisa turut membantu supaya lahan-lahan tersebut yang idle tadi Pak Sarwo sebut bisa lebih produktif. Nah kalau dari data Badan Pangan Nasional Pak, kita ini masih impor apa sih Indonesia yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri? Iya, yang pertama kita masih impor kedelai Pak Iqbal. Impor kedelai ini lebih kurang 2,8 juta ton. Karena produksi dalam negeri baru 200.315 ton. Sedangkan kebutuhan kita ya, kebutuhan bulanan kita saja untuk kedelai 248.626 ton. Sehingga kekurangan kita adalah 2,6 juta ton. Dan untuk stok tahun depan, maka rencana impor kita adalah lebih kurang 2,8 juta ton. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bawang putih. Bawang putih kebutuhan nasional itu 621.885 ton. Sedangkan produksi dalam negeri hanya 38.091 ton. Sehingga kita memerlukan 366.000 ton. Dan rencana impor untuk tahun 2022 ini lebih kurang 600.000 ton.
untuk mencukupi bawang putih Indonesia. Kemudian daging sapi. Daging sapi ini kebutuhan nasional itu 700.000 ton. Ya, kemudian sedangkan perkiraan produksi dalam negeri hanya 500.000 ton, sehingga kita masih membutuhkan lebih kurang 200.000 ton untuk kita impor. Kemudian yang terakhir yang kita impor itu adalah gula konsumsi. Kebutuhan gula konsumsi itu 1 tahun untuk masyarakat Indonesia lebih kurang 3,2 juta ton. Produksi dalam negeri itu ada 2,2 juta ton, sehingga kita perlu masih impor gula konsumsi lebih kurang 1 juta ton, Pak Iqbal. Oke, ternyata 4 komoditi yang sehari-hari tersaji di meja kita tuh masih impor ya Pak, bahan-bahannya gitu ya. Nah, swasembada pangan apa kabar Pak? Ini kan sudah jadi target kita sejak lama ya. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Swasembada pangan itu Pak Menteri Pertanian memang memprogramkan untuk swasembada beras itu akan akan di launching tahun ini, itu yang mudah-mudahan memenuhi syarat sesuai dengan standar FAO gitu ya. Kemudian untuk komoditas-komoditas lainnya saya pikir bertahap. Kuncinya adalah bagaimana kita dapat mengoptimalkan lahan-lahan yang idle, lahan-lahan karangan, dan tentunya kita mempunyai rasa tidur yang perlu dibangunkan, yaitu lahan rawa. Contoh, kita mempunyai lahan bagus sawah seluas 7.463.948 hektar. Ini bisa untuk makan lebih kurang 273 juta jiwa. Bagaimana kalau kita bisa mengoptimalkan 7 juta hektar saja dari lahan rawa, maka Indonesia bisa menghidupi lebih kurang 600 juta jiwa. Itu yang memang cita-cita kita ke depan. Makanya saya optimis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di 2045 dengan catatan bahwa kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang ada dan dapat digunakan secara produktif, baik melalui intensifikasi maupun melalui ekstensifikasi. Baik, menarik. Terima kasih ya Pak pencerahannya, Pak Sarwo. Baik. Untuk MG listeners udah dapat bayangan sih. Jadi ada beberapa komoditas yang ternyata di satu sisi mengejutkan, agak sedih juga, tapi di sisi lain juga menumbuhkan optimisme begitu. Oh ternyata kita bisa, banyak potensial bisa dikembangkan dan semua bisa berkontribusi. Sekali lagi terima kasih Pak Sarwo. Sehat selalu ya Pak Sarwo. Sama-sama Pak Iqbal. Siap Bapak ya. Baik.